Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar pada kelas 7 SMP. Pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang materi KPK dan FPB pada masalah kontekstual dengan menggunakan faktorisasi prima, seperti mencari tanggal untuk bisa berjumpa saat melakukan aktivitas yang rutinitasnya berbeda dengan kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita akan bisa menemukan tanggal untuk berjumpa kembali, atau menemukan jumlah pembagian kelereng yang merata pada tiap anak dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar. Mari disimak masalah pertama. Zainul, Evan, dan Thohir mempunyai hobi yang sama, yaitu berenang. Zainul berenang tiap 2 hari sekali, Evan 3 hari sekali, sedangkan Thohir 4 hari sekali. Jika pada hari ini mereka berenang bersama-sama, tentukan tiap berapa hari mereka berenang bersama-sama. Jelaskan. Mari kita selesaikan bersama-sama. Di sini kita sudah mendapat informasi tentang hobi berenang Zainul, Evan, dan Thohir, yang masing-masing dari mereka memiliki waktu yang berbeda. Maka, bisa kita buatkan ilustrasinya. Misal, Zainul, Evan, dan Thohir masing-masing punya waktu yang berbeda. Misal Zainul berwarna biru, Evan hijau, Thohir hitam. Berikut ada simulasi kegiatan renangnya. Ada Zainul, Evan, dan Thohir. Pertama, kita gambarkan ilustrasi Zainul yang berenang tiap 2 hari sekali. Di hari kedua, hari keempat, hari ke-6, hari ke-8, hari ke-10, hari ke-12, hari ke-14, hari ke-16, hari ke-18, hari ke-20, hari ke-22, hari ke-24, hari ke-26, hari ke-28, dan hari ke-30. Itu untuk Zainul. Sedangkan Evan berenang tiap 3 hari sekali. Hari ketiga, hari ke-6 ternyata bersama-sama dengan Zainul ya. Hari ke-9, hari ke-12 bertemu Zainul lagi. Hari ke-15, hari ke-18, bersama-sama dengan Evan lagi ya. Bersama-sama dengan Zainul lagi. Hari ke-21, hari ke-24, hari ke-27, dan hari ke-30. Sekarang Thohir. Dia berenang tiap 4 hari sekali. Mari kita lihat. Hari keempat, hari ke-8, hari ke-12. Di hari ke-12 ini sudah nampak Zainul, Evan, dan Thohir berenang bersama-sama. Lalu Thohir di hari ke-16 berenang kembali, hari ke-20, hari ke-24. Di hari ke-24 mereka bersama-sama lagi. Thohir di hari ke-28. Dari kesimpulan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan dari simulasi di atas. Zainul, Evan, dan Thohir berenang bersama-sama di hari ke-12 dan ke-24. Coba kalian perhatikan masalah selanjutnya. Utusan anggota pramuka dari kelas 7, 8, dan 9 sebuah SMP untuk mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau Persami sebanyak 108 orang. Utusan dari kelas 7 sebanyak 30 orang, kelas 8 sebanyak 36 orang, dan dari kelas 9 sebanyak 42 orang. Untuk acara berbaris bagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran antara kelas 7, 8, dan 9. Dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Pertanyaannya,
berapa? Sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk. Yang kedua, berapa banyak anggota tiap kelompok. Berikutlah penyelesaiannya. Tadi kita punya kelas 7, 8, dan 9 yang masing-masing berjumlah kelas 7 30, kelas 8 36, kelas 9 42. Kita bahas satu persatu. Dari kelas 7 dulu. Andai dari kelas 7 kita bagi dua menjadi 2 kelompok, dia akan mendapatkan per kelompoknya 15 orang. Kalau kita bagi menjadi 3 kelompok, maka akan mendapat 10 orang per kelompoknya. Kalau dibagi menjadi 5 kelompok, maka akan mendapat 6 orang. Atau kita balik, misalkan dibagi 6, maka akan mendapat 5 orang. Kalau dibagi 10 kelompok, dapatnya masing-masing 3 orang. Kalau dibagi 15 kelompok, kan masing-masing mendapat 2 orang. Sekarang kita masuk ke kelas 8 yang jumlahnya 36. Misal kita bagi 2 orang, masing-masing kelompok 16. Kita bagi 3 kelompok, masing-masing 13. Atau dibagi 4 kelompok sama dengan 9 orang. Atau dibagi 6 kelompok yang tiap kelompoknya 6 orang. Atau kita balik sama seperti tadi. Selanjutnya kelas 9 yang terdiri dari 42 siswa. Bisa kita bagi 2 yang masing-masing 21 orang. Dibagi 3 yang masing-masing 14 orang. Dibagi 6 yang masing-masing 7 orang atau sebaliknya. Dari hasil perhitungan ini, mari kita cari nilai yang sama. Oh, ternyata untuk 2 kelompok dibagi 2 kelompok semuanya ada di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dibagi 3 kelompok di kelas 7, 8, 9 juga ada. Selanjutnya dibagi menjadi 6 kelompok. Berarti kita punya 3 opsi. Dibagi 2, dibagi 3 kelompok, dibagi 6 kelompok. Maka kelompok yang mungkin dibuat adalah 2, 3, atau 6 kelompok. Dari total keseluruhan siswa kelas 7, 8, 9 adalah 108. Jika membuat kelompok sesuai dengan jumlah kelompok yang memungkinkan, maka untuk 2 kelompok terdiri dari 54 siswa, untuk 3 kelompok terdiri dari 36 siswa, 6 kelompok terdiri dari 18 siswa. Nah, bayangkan kalau setiap kita menghitung soal seperti tadi dengan cara seperti itu, maka akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Maka kita bisa menggunakan cara KPK atau FPB untuk menyelesaikan soal-soal seperti di atas. Sekarang kita akan masuk ke materi KPK dan FPB untuk faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Bapak punya soal, misal tentukanlah nilai KPK dan FPB dari 90 dan 80. Apa yang harus dilakukan? Sebelum kita menggunakan pohon faktor, Bapak ingatkan kembali apa-apa saja yang menjadi bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Intinya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Itu adalah definisi bilangan prima. Mari kita lanjutkan menggunakan faktorisasi prima dengan pohon faktor. Kita cari dulu bilangan prima dari 90 menggunakan pohon faktor. Pertama, kita bagi dulu 90 menjadi 2. Nah, 2 ini adalah bilangan prima. 90 dibagi 2, hasilnya adalah 45. 45 dibagi berapa lagi? Dibagi
3 sama dengan 15. 15 dibagi berapa lagi untuk bilangan primanya? Ya, betul. Dibagi 3 sama dengan 5. Nah, maka faktorisasi prima dari 90 adalah 2, 3, 3, dan 5. 2 kali 3 kali 3 kali 5 hasilnya sama dengan 90. Selanjutnya kita akan cari nilai faktorisasi prima dari 80. Tetap sama menggunakan poin faktor. 80 kita bagi 2 dulu sama dengan 40. 40 kita bagi 2 lagi, hasilnya 20. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 10. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 5. Nah, faktorisasi prima dari 80 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Bisa kita buat kesimpulan seperti ini. Faktorisasi prima dari 90 ada 2 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, karena di sini ada 3 yang kembar, maka kita bisa buatkan pangkat jadi 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 80 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, untuk duanya karena lebih dari satu yang sama, bisa karena angka 2-nya lebih dari 1, bisa kita buat bilangan berpangkat. Kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, maka menjadi 2 pangkat 4 kali 5. Gimana cara menentukan nilai KPK-nya? Nah, untuk menentukan nilai KPK, kita mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan. Dengan ketentuan, jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka pilih yang pangkat tertinggi. Ingat, pangkat tertinggi. Tadi kita sudah punya faktor prima dari 90 dan 80. Sekarang, perhatikan, bilangan mana yang sama? Ada 2. Untuk menentukan nilai KPK, kita akan mengalihkan semua faktor. Berarti ada 2, 3, dan 5. Tapi, jika ada faktor yang sama, maka kita ambil pangkat tertinggi. Untuk 2, berapa pangkat tertingginya? Yaitu pangkat 4. Untuk 3, pangkat 2. Untuk 5, pangkat 1. Karena dia hanya cuma 1. Maka nilai KPK-nya kita cukup kalikan. 90 dan 80 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 720. Nah, sekarang untuk nilai FPB-nya bagaimana? Untuk nilai FPB kita mengalihkan semua faktor yang sama. Beda ya. Tadi kalau di KPK mengalihkan semua faktor, nah di FPB kita hanya mengalihkan faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilih pangkat terendah. Jadi pangkat terendah itu misalkan ada 2, 3, atau tidak ada pangkatnya, maka yang dipilih adalah yang tidak ada pangkatnya. 90. Faktorisasi prima dari 90 sudah ada. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 80 ada 2 pangkat 4 dan 5. Sekarang kita perhatikan lagi syaratnya tadi, mengalihkan semua faktor yang sama. Yang sama apa saja? 2 dan 5. Lalu apa syaratnya? Cari yang terendah pangkatnya. Untuk 2, pangkat terendah berapa? Pangkat 1. Atau tidak ditulis itu artinya pangkatnya 1. Lalu berapa lagi? 5. Maka nilai FPB dari 90 dan 80 adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Bagaimana anak-anak? Sudah memahami semua? Oke, bagus. Kalau sudah paham. Nah, Bapak berikan ciri-ciri soal KPK dan FPB.
Pada soal cerita yang harus diselesaikan untuk perhitungan KPK biasanya ada kata setiap atau sekali atau bersama atau bersama-sama. Yang kedua, ada kata waktu yang menunjukkan jam, hari, dan tanggal seperti bulan Juli, jam 9, dan seterusnya. Sementara itu, soal cerita yang harus diselesaikan dengan perhitungan FEB mempunyai ciri ada kata paling banyak atau sebanyak-banyaknya atau jumlah yang sama atau sama rata. Ada kata-kata dibagi atau dikelompokkan. Contoh soal. Perhatikan soal nomor 1 berikut. Pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 6 detik. Lampu kuning menyala setiap 4 detik. Dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu akan menyala. Penyelesaiannya, ini merupakan soal KPK karena ada kata-kata bersama. Perhatikan contoh soal berikut. Pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 6 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik, lampu hijau menyala tiap 8 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Penyelesaiannya, langkah-langkah yang harus kita kerjakan pertama kali kita harus tahu dulu. Ini soalnya kita tentukan dengan cara KPK atau FEB. Nah, ini merupakan soal dengan penyelesaian KPK karena ada kata-kata bersamaan, bersama-sama, ya. Apalagi diketahui ada 3 lampu, merah, kuning, hijau. Merah nyala setiap 6 detik, kuning 4 detik, dan hijau 8 detik. Maka carilah pohon faktor prima dari 6, 4, dan 8 menggunakan pohon faktor. Merah, kuning, dan hijau. Tadi merah 6 detik sekali. 6 kita bagi dengan bilangan prima yang terdekat, yaitu bilangan prima bagi 2. Hasilnya adalah 3. Lampu kuning tadi 4 detik sekali, kita bagi dengan 2, hasilnya 2. Sekarang hijau yang 8 detik sekali, kita bagi 2, hasilnya 4. 4 kita bagi 2, hasilnya sama dengan 2. Maka kita dapat faktor-faktor primanya 6 itu 2 kali 3, 4 2 kali 2 atau 2 pangkat 2, 8 2 kali 2 kali 2 yang sama dengan 2 pangkat 3. Ingat, cara menyelesaikan KPK adalah mengalihkan semua faktor dengan ketentuan. Jika ada faktor yang sama, maka dia akan diambil pangkat yang tertinggi. Maka akan diambil pangkat tertinggi. Saja faktor yang sama. 2 ada di setiap nilai-nilai yang kita cari. 6, 4, 8. Faktorisasinya ada 2. Maka yang tertinggi 2 pangkat 3. Karena KPK itu mengalihkan semua faktor, maka nilai KPK 6, 4, dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3, hasilnya 24. Jadi lampu merah, kuning, dan hijau akan menyala secara bersama-sama setelah 24 detik kemudian. Bagaimana anak? Sudah dipahami? Bagus. Tetap semangat ya. Kita lanjutkan materinya. Contoh soal yang kedua. Kelas pertama terdiri dari 50 siswa. Kelas kedua 45 siswa dan kelas ketiga 80 siswa. Kepala sekolah
ingin membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan banyak anggota yang sama. Berapa jumlah maksimum siswa di setiap kelompok? Dan berapa banyak kelompok yang terbentuk di kelas 1, 2, dan 3? Penyelesaiannya bagaimana? Dari soal kita bisa lihat ada kata-kata berapa jumlah maksimum siswa dan berapa banyak kelompok. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa soal mencari nilai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Selanjutnya apa lagi? Itu kita ketahui ada 3 kelas. Kelas 1 berjumlah 50 siswa, kelas 2 berjumlah 45 siswa, dan kelas 3 berjumlah 80 siswa. Untuk menentukan jumlah siswa per kelompok, maka cari nilai FPB dari 50, 45, dan 80. Berikut perhitungannya. Kelas 1, 50 siswa, kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 25. 25 kita bagi dengan 5, hasilnya 5. Kelas 2 dengan siswa 45, kita bagi dengan 5, hasilnya 9. 9 kita bagi 3, hasilnya 3. Selanjutnya kelas 3 dengan siswa 80 siswa, kita bagi 2, hasilnya 40. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 20. Kita bagi 2, hasilnya 10. Kita bagi 2, hasilnya 5. Maka faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 kali 5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Untuk 45, 3 kali 3 kali 5 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Nah, untuk faktorisasi prima 80 ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Karena tadi ini cari FPB, maka kita akan cari yang sama saja dan pilih pangkat terkecil. Dari ketiga bilangan, maka kita dapat menemukan bahwa yang sama hanya 5 faktornya, dan pangkat terkecil ada 5 pangkat 1. Maka nilai FPB-nya 50, 45, dan 80 adalah 5. Dikarenakan nilai FPB 5, maka jumlah siswa per kelompok maksimum hanya 5. Tadi pertanyaan kedua, berapa jumlah kelompoknya? Karena tiap kelompok hanya 5, maka kelompok yang terbentuk di kelas 1, 50 dibagi 5, 10 kelompok. Kelas 2, 45 siswa dibagi 5 sama dengan 9 kelompok. Kelas 3, 80 siswa dibagi 5 adalah 16 kelompok. Jadi jumlah kelompok kelas 1 adalah 10, kelas 2 9, kelas 3 16 kelompok. Nah, mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini anak-anak sudah paham semua. Berikut adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.